Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi. Ya, apa mau dikata, sayang sekali em, Manchester United gagal mempertahankan keunggulan menghadapi Tottenham Hotspur di Tottenham Hotspur Stadium di London. Partai away Manchester United akhirnya harus puas meraih 1 poin. Skor 2-2 menghadapi tuan rumah. Review seperti biasa, gue mulai dari formasi. Erik ten Hag hanya melakukan satu perubahan dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya, di mana Anthony Martial cadangan dan Jadon Sancho yang dimainkan awal. Dengan formasi tersebut, maka di belakang Lindelof berduet dengan Luke Shaw, di kanan Aaron Wan-Bissaka, di kiri Dalot, Eriksen, Casemiro, Anthony, Jadon Sancho di kiri, Bruno Fernandes, dan di depan ada Marcus Rashford. Manchester United mendapatkan gol cepat dari Jadon Sancho, proses gol yang menurut gua bagus, assist dari Marcus Rashford, dan ada aksi individu yang juga sangat brilian dari Jadon Sancho. Finishingnya menurut gua juga kelas. Manchester United langsung ambil inisiatif, menaruh kaki duluan ya di lapangan di babak pertama tadi. Tottenham justru banyak menunggu di daerah sendiri, dan ini memberikan banyak space bagi pemain Manchester United, utamanya di lini tengah. Sementara Manchester United justru sebaliknya bermain high press yang terstruktur, dan ini menyulitkan Tottenham Hotspur ketika mereka akan melakukan proses build up serangan dari bawah. Serangan Spurs di babak pertama lebih terjadi karena sporadis ya. Secara sporadis, sering tanpa pola, bahkan kerap diawali dari hilangnya bola dari pemain Manchester United. Artinya Tottenham Hotspur kesulitan sekali untuk bisa build up serangan dari bawah. Lini belakang Manchester United di babak pertama secara keseluruhan kalau gue nilai tampil solid, sekalipun ada kebocoran di lini kanan yang cukup sering terjadi. Hanya saja kalau berbicara soal masalah unit, gue melihat Aaron Wan-Bissaka lebih sering overlap. Victor Lindelof kesulitan untuk menutupi posisi yang ditinggalkan oleh Aaron Wan-Bissaka. Namun, gue tekankan lagi, kerja secara unit ini bagus karena ada Luke Shaw yang sering covering, sering membantu Lindelof yang menurut gue lumayan keteteran ya untuk mengawal sisi tengah bagian kanan Manchester United di belakang. Namun di atas menit ke-25, menit ke-30-an ke atas, gue melihat atau menurut gue akurasi umpan dari pemain Manchester United ini menurun. Dan karena akurasi menurun, maka bola sering lepas. Sering bola lepas ini dimanfaatkan oleh Tottenham Hotspur untuk bisa berusaha untuk meringsek maju, untuk bisa lebih banyak mendapatkan momentum di lini pertahanan Manchester United. Namun ada transisi yang keren menurut gue. Gol kedua Manchester United, assist kali ini dari Bruno Fernandes kepada Marcus Rashford. Finishingnya menurut gue juga sangat luar biasa, 2-0. Posisi 2-0 di babak pertama gue pikir sangat nyaman bagi Manchester United. Gue menilai, bahkan tadi ya gue sempat nge-tweet juga, melihat bagaimana kondisi dari Tottenham Hotspur. Mereka ganti pelatih cukup sering di musim ini, nampak posisi psikologis mungkin ya ini tidak bagus secara kolektif, secara tim, dan Manchester United mampu unggul 2-0. Gue pikir Manchester United punya peluang yang besar untuk bisa mengamankan 3 poin di pertandingan tadi. Namun apa yang terjadi di babak kedua justru sebaliknya. Tottenham Hotspur yang di babak pertama tampil tidak agresif, tampil kalah inisiatif, di babak kedua justru dari menit awal mereka yang mengambil inisiatif, mereka menaikkan tempo, mereka tampil lebih agresif, mereka determinasinya lebih tinggi. Dan ini menyulitkan Manchester United untuk bisa bermain seperti babak pertama ya. Bagaimana Tottenham Hotspur juga tampil lebih berani, agresivitas lebih tinggi, pressing yang mereka lakukan juga lebih tinggi, dan ini tidak dilakukan di babak pertama. Dan gue melihat perubahan yang dilakukan oleh Tottenham Hotspur ini, Manchester United seperti kesulitan untuk mengantisipasinya. Dan bahkan akhirnya Tottenham Hotspur langsung mendapat hasilnya, Pedro Porro 1-2. Dan ketika 1-2 itu gue berpikir ini Manchester United nggak mencetak gol ketiga. Tanpa gol ketiga,
Tottenham Hotspur justru yang akan bisa menyamakan kedudukan. Dan betul saja Tottenham Hotspur akhirnya mampu menyamakan kedudukan melalui Hemmingson. Menurut gue dengan proses gol yang cukup bagus, ada beberapa peluang yang didapatkan oleh Tottenham Hotspur ya. Mereka memberikan beban kesulitan bagi lini belakang Manchester United yang sebenarnya di babak pertama sudah terlihat nih ada beberapa celah, terutama di bagian sayap. Dan ini yang dilakukan oleh Ryan Mason ya untuk menginstruksikan pemain Tottenham Hotspur untuk lebih agresif lagi, utamanya di lini sayap, di lini back sayap dari Manchester United. Sebenarnya di babak kedua tadi Manchester United juga sempat mendapatkan beberapa peluang. Yang paling matang menurut gue adalah peluang dari Bruno Fernandes. Luar biasa mampu bahkan ngolongin Langley ya. Cuman sayang tendangannya masih menghantam Mistar dari Foster. Dan menurut gue, aduh tadi sayang bener itu, kalau gol beda situasinya. Cuman Tottenham Hotspur juga memiliki beberapa peluang tadi di babak kedua. Manchester United cukup beruntung di beberapa momentum dan peluang dari Tottenham Hotspur. Yang jelas memang ada perubahan yang sangat besar yang tidak bisa diantisipasi menurut gue dengan pemain Manchester United. Tottenham Hotspur bermain berbeda banget dari babak pertama dan ini memberikan penurunan kualitas permainan ke Manchester United. Pressing tinggi yang mereka lakukan ini menyulitkan betul pemain Manchester United. Gua seperti bingung karena ada beberapa pemain Manchester United di atas lapangan tadi seperti kayak tidak berkembang dengan pressing yang tinggi, dan ini sudah sering terjadi beberapa waktu ya di musim ini ketika tim lawan berhasil melakukan pressing yang ketat, yang akurat, maka pemain Manchester United ini nampak kesulitan untuk lepas. Hal lainnya yang gue perhatikan tadi juga bagaimana sisi sayap serang dari Manchester United, utamanya ya kiri maupun kanan sih sebenarnya, tapi lebih banyak di kiri. Bagaimana Tottenham Hotspur ini memasang 2 bahkan sampai 3 pemain untuk mengawal sektor tersebut, sehingga tadi ya di babak kedua ketika Martial masuk ya kan, Rashford ditaruh di sebelah kiri, Marcus Rashford kesulitan untuk bisa menembus lini kiri atau lini kanan pertahanan dari Tottenham Hotspur, tapi terus dicoba gitu loh. Gue berpikir kenapa tidak coba dari tengah atau mungkin coba dari kanan ya. Karena tadi Anthony ditarik, Bruno Fernandes gue pikir akan ditempatkan di sisi kanan. Gue tadi berpikir Bruno Fernandes akan menjadi tumpuan nih, alternatif selain Marcus Rashford, tapi ternyata tidak demikian. Justru kayak terlalu dipaksakan nih untuk masuk dari sisi kiri ataupun dari sisi kanan pertahanan Tottenham Hotspur, dan ya sering sekali gagal di titik tersebut. Ya tadi akhirnya terus menekan, Tottenham Hotspur mendapatkan gol yang dinantikan, mereka mampu menyamakan kedudukan 2-2. Gol kedua itu gue melihat bagaimana berantakannya lini pertahanan dari Manchester United ya. Ada 2 pemain Tottenham Hotspur bahkan yang berada dalam posisi bebas di dalam kotak penalti, dan ya Son Hemmingson tadi juga melakukan finishing yang cukup baik. Nampak berantakan betul ini pertahanan dari Manchester United, dan ya ini harus diperbaiki di pertandingan selanjutnya. Walaupun demikian gue juga menyoroti bagaimana mental karakter sekali lagi ini tidak bisa konsisten diperlihatkan di pertandingan tadi. Di babak pertama Manchester United tampil sangat nyaman, bahkan seharusnya bisa memanfaatkan keunggulan dengan mungkin mencetak gol lebih banyak, karena kita tidak pernah tahu, dan ini sudah terjadi juga di beberapa pertandingan. Di judul gue tulis ini terulang lagi, ini mengingatkan gue dengan pertandingan menghadapi Sevilla, di mana Manchester United sudah unggul 2-0 sebenarnya, berada di titik nyaman dalam tanda kutip, tapi pertandingan sepak bola ini kan tidak demikian, dinamikanya bisa sangat berubah dan Manchester United tidak bisa mengantisipasi. Sayang sekali tadi nampak kesulitan ya. Gue tadi berpikir kenapa Manchester United justru ingin meladeni permainan terbuka dari Tottenham Hotspur. Kenapa mereka tidak mereka bermain tamu, mereka sudah unggul 2-0 ya kan. Manchester United tadi nampak sekali tidak bermain dengan rapat di lini belakang. Nampak mereka ingin beradu agresivitas dengan pemain Tottenham Hotspur, tapi kalah gitu. Dan gue berpikir di beberapa pertandingan sebelumnya Erik ten Hag tidak terlalu tinggi dalam mengambil risiko. Artinya 3 poin itu yang penting. Di posisi tadi sering juga Manchester United justru memperbanyak pemain di lini pertahanan, memperkuat lini pertahanan, karena menurut gue itu yang lebih realistis dibandingkan dengan berusaha untuk bermain terbuka
di mana Tottenham Hotspur lebih unggul determinasi dan juga agresivitasnya di babak kedua. Ini ringan amatiran ala gue. Tapi ya anyway, pertandingan tadi juga sudah selesai. Tidak merubah apapun ya apa yang gue katakan. But anyway, seri dan mengecewakan ya tentu saja karena kemenangan nampak sudah di depan mata. Tapi Manchester United gagal memperoleh 3 poin di Tottenham Hotspur Stadium. Satu komentar terakhir mungkin tentang Harry Kane. Luar biasa pemain ini ya. Pemain yang kabarnya kan diincar oleh Manchester United tadi menjadi inspirasi betul bagi permainan Tottenham Hotspur, terutama di babak kedua menurut gue. Perannya sangat sentral betul, ya kayak gue katakan menjadi inspirasi serangan dari Tottenham Hotspur. Dia cukup memiliki andil yang besar, bagaimana inisiatifnya yang sering turun ke belakang menjemput bola, lalu bagaimana juga visi bermainnya. Dia tidak hanya diam di depan tapi juga menyediakan bola ya, dan juga sangat akurat membuat penyerangan dari Tottenham Hotspur di babak kedua terasa lebih tajam. Ya, hasil seri, dan dengan hasil seri ini maka di papan klasemen, karena Newcastle di pertandingan lainnya mampu menang cukup telak, sangat telak bahkan menghadapi Everton, maka Manchester United masih terpaku di peringkat keempat dengan nilai 60 bermain 31. Tottenham Hotspur ada di peringkat kelima dengan nilai 54, jadi masih ada selisih 6 poin. Sementara Manchester United masih menggenggam 2 poin di 2 pertandingan di tangan ya. Sekali lagi kalau melihat dari situasi klasemen sih Manchester United masih punya jarak yang lumayan ya. Namun kita tidak pernah tahu apa yang terjadi selanjutnya mendekati akhir musim ini. Seperti gua katakan, segalanya sangat mungkin terjadi. Perbedaan itu bisa jadi sangat tipis. Manchester United harusnya tadi bisa mempertahankan kemenangan sehingga ya akan membuat situasi itu lebih nyaman. Karena sekali lagi ya, mendekati akhir musim kompetisi ini tidak ada yang jelas ya. Perbedaan bisa jadi sangat tipis, dan tabungan dalam tanda kutip, tabungan poin itu sangat-sangat penting dan juga krusial. Selanjutnya Manchester United akan bermain di kandang 3 hari lagi. Wow, 3 hari lagi kan bermain, yaitu menghadapi Aston Villa. Insya Allah nanti akan gue bikin previewnya seperti biasa. Kurang lebih demikian. Seri lagi, terulang lagi. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.